Jadi sejak kecil seorang pelajar akan belajar berpikir kritis tadi juga, mempertanyakan sesuatu, kemudian membangun empatinya. Nah itu sebenarnya kenapa penting membaca karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat datang di Mampir The Guild, sebuah program yang diinisiasi oleh Ruang Kreatif The Guild yang membahas hal-hal yang berkembang saat ini dengan pakar-pakar lintas disiplin dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya Citra Hasan yang akan memandu acara kita hari ini. Episode kali ini kita akan berkolaborasi dengan sebuah komunitas yang sekarang ini sedang giat-giatnya berkegiatan ataupun menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi, khususnya sastra, yakni Ngobrol Buku. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang sosok yang ada di balik komunitas Ngobrol Buku. Beliau ini sering diundang di kegiatan-kegiatan literasi, khususnya sastra, sebagai narasumber, pembicara, fasilitator, dan semacamnya. Beliau juga seorang penulis buku, naskah, skenario film, editor, bahkan seorang konsultan. Dan belakangan ini beliau juga didapuk menjadi Duta Baca Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama Eka Dalanta. Halo semua. Selamat datang Kak Eka, selamat datang Senina. Selamat datang Sen, kita berada di Nina biasanya. Nina ya. Oke. Kalau Sen biasanya cowok sama cowok. Oh gitu. Kalau cewek Nina. Berarti aku dikasih informasi salah nih kayaknya ya. Oke. Selamat datang Nina. Ya, itu sapaan buat kakak kita di bahasa Karo ya, di budaya Karo. Di pergaulan ya. aja di pergaulan sih. Karo ya. Kalau dia satu marga. Satu marga ya. gitu. Anggap kita satu marga nih sekarang. Bisa. Ya. Selamat datang di rumah kita yang sederhana ini di The Guild House atau di Ruang Kreatif The Guild. Apa kabarnya Eka? Baik ya. Sehat. Terima kasih sudah diajak untuk mampir di sini, ngobrol-ngobrol dan ketemu sama teman-teman. Sama-sama. Ya. Nah, Eka kira-kira apa nih? Lagi sibuk apa kegiatannya belakangan ini? Apa ya? Ya tetap sih kegiatannya di komunitas, di ngobrol buku, terus juga kerja yang lainnya lah, menulis tetap apalagi ya, jalan-jalan keluar kota masih, tapi ini lagi nggak banyak keluar kota sih. Oh iya. Itu aja sih, tetap karena masih musim hujan kegiatan. Bukan. Oke. Nah, kalau udah bicara tentang aku pribadi nih ya, kalau udah cerita tentang seorang sosok yang mempunyai passion yang udah lama kita tahu gitu ya. Passionnya kalau Eka gitu kan, dari aku pertama kali kenal ya kira-kira tahun berapa dulu ya? Ya aku baru nanya udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun ya? Kalau aku pertama kali kenal kayaknya waktu masih zaman-zaman boomingnya komunitas kali ya, di tahun 2010-an gitu ya. Mungkin kita bertemu di beberapa kegiatan-kegiatan komunitas di Medan. Kemudian kita kenal. Udah lama ya? Udah lama sebenarnya ya. Sekarang 2024 berarti hampir 14 tahun. Kira-kira gitu. Dan sampai detik ini aku bisa lihat sih memang yang cukup, salah satu dari beberapa orang ya, segelintir lah yang cukup konsisten dengan passionnya gitu ya. In the meaning of the real ya, meaning benernya passion ya gitu. Karena Eka ya memang apapun yang kalau aku pendapatku ya, apapun yang lagi tren gitu tetap aja nih konsisten di dunia sastra gitu ya kan. Nah, tapi yang tetap jadi penasaran di aku ini, kira-kira nih apa ya cerita masa kecilnya Eka gitu, sehingga membuat Eka tuh, karena biasanya kan kalau kita bicara sama tokoh-tokoh juga kan biasanya masa kecilnya mungkin dia pernah terpapar dengan apa, pernah dikenalkan dengan apa gitu, yang membuat dia menjadi cita-cita atau menjadi passion di masa dewasanya. Nah, boleh dong Eka cerita nih masa kecilnya. Sebenarnya pengen sih coba yang lain, cuman kayaknya bakatnya di situ aja gitu. Kalau ngomongin kecintaan lah ya, kenapa misalnya akhirnya memilih sastra gitu, kenapa akhirnya suka membaca gitu. Ya memang bener sih, nggak terlepas dari pengalaman dari masa kecil gitu ya.
Aku kecintaan membaca, kecintaan sama sastra itu sebenarnya tumbuhnya ya nggak jauh-jauh dari keluarga juga sih, dari orang tua gitu. Aku punya orang tua, bapak itu di dinas pendidikan. Jadi dulu namanya dinas pendidikan dulu ya, dinas Pedanka dulu ya. Orba banget. Iya. Waktu itu dinas Pedanka. Nah, jadi bapak itu punya kebiasaan sering bawa koran ke rumah gitu. Terus juga bawa buku-buku cerita anak gitu. Dan itu yang kemudian terpapar lah aku dengan kebiasaan tersebut gitu. Dan nggak tahu juga sih, dari kami bersaudara yang paling terpapar dengan itu aku, mungkin karena aku yang paling dekat sama bapak, anak paling kecil gitu ya. Jadi bapak bawa buku bacaan, kalau sore misalnya bapak baca koran, aku nanti juga baca buku gitu. Jadi bareng-bareng sama bapak, nanti dia cerita tuh misalnya, diajakin diskusi juga, berita hari ini apa gitu, dari koran yang dia baca itu diceritain gitu. Aku baca buku, nanti diceritain juga baca apa gitu. Jadi ada pengalaman seperti itu yang kupikir itu membekas ya gitu. Kemudian walaupun misalnya ya bapak nggak bilang kamu harus rajin baca, nggak pernah sih dibilang gitu. Kamu harus nggak baca. Pernah diceramahi gitu nggak ya, pernah tentang sih itu. dikasih tahu gitu gitu. Tapi dikasih buku-buku gitu. Kemudian diajak cerita, diajak diskusi. Aku ingat sebenarnya waktu masih SD itu diajak diskusi politik juga udah sama Seriusan? bapak, bener. Berarti itu sorry maaf ya, bukan ingin pengen membuka ya, data pribadi. Tapi kira-kira itu tahun berapa ya kira-kira? 90-an berapa lah. Aku SD itu 90 akhir lah ya kan. 90 itu SD. akhir. Oke. 90-an sebelum. Udah reformasi berarti? Belum dong. Belum. Oh, berani sekali Anda berbicara politik pada saat itu. Kan ini hanya perbincangan bapak dan anak. Oh iya, benar-benar gitu. privat ya. Iya, jadi cuma dikasih aja wawasan gitu, pengetahuan tentang situasi politik gitu. Walaupun bahas tentang repelita gitu kali ya. Walaupun sebenarnya bapak itu kalau dilihat kan PNS ya gitu. Dan kita tahu lah pada masa itu seperti apa kan. Ada satu keharusan sebenarnya, harus memilih yang mana gitu. Tapi waktu mirip-mirip itu, ya. Iya, sama sekarang maksudnya. Oh, Anda melihat. Iya. Nah, justru waktu itu ya meskipun ada misalnya ya kewajiban kalau PNS harus milih yang ini gitu, tapi bapak itu membangun kesadaran kritis sebenarnya. Dia menceritakan situasi yang terjadi itu seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman di sekolah dulu tahu bapak pembangunan ini gitu, dipuja-puja gitu. Aku sebagai anak SD itu sudah dikasih tahu sama bapak sebenarnya situasi politiknya seperti apa gitu. Ya senyata-nyatanya. Iya, jadi teman-teman muji-muji, aku justru nyeletuk. Kok kayak gitu. Aku nggak sepakat dengan kawan-kawan gitu. Jadi agak ya kan kayak gitu pelajarannya gitu. Tapi bapak aku bilang kayak gitu. Rebel ya. Iya, tapi akhirnya aku bilang ke bapak, nggak boleh dibilang-bilang gitu, kan bahaya. Apalagi situasinya waktu itu PNS kan. Betul. Kan kalau misalnya kenapa-napa bisa gitu. Iya, betul. Nah, bermula dari situ, dari kebiasaan diajak membaca bareng gitu. Kemudian ternyata percaya ya, sebenarnya anak kecil itu kan paling butuh, nggak usah dibilangin secara verbal, tapi dikasih contoh gitu. Dan akhirnya anak kecil itu ngerasa mungkin menyukai hal tersebut gitu. Dan itu yang terjadi ke aku. Ketika misalnya buku-buku yang dibawa sama bapak itu tidak cukup buatku lagi, aku cari sendiri kok pada akhirnya gitu. Aku cari sendiri gitu. Bermula misalnya ketika buku cerita yang dibawa bapak itu ternyata aku suka. Karena apa? Aku punya teman. Karena kalau misalnya membaca sebuah karya sastra, kita bisa jadi siapa saja kan. Kita bisa jadi pahlawan, kita bisa berimajinasi ya. Iya, kita bisa menjadi tokoh yang di mana gitu. Dan ketika itu aku membaca dan aku menyukai buku-buku yang dibawa bapak gitu. Dan aku akhirnya ya tetap, ini aku juga pernah cerita ke beberapa kawan dan di beberapa wawancara juga gitu ya. Ada satu buku yang sangat membekas gitu, dan aku sampai berpikir dia adalah temanku gitu. Dan aku ingin bertemu dengannya gitu. Kayak teman imajinasi gitu gak sih? Nggak sampai teman imajinasi yang kayak gitu, tapi aku ngerasa bahwa ini anak, waktu itu bukunya judulnya Tara Anak Tengger. Itu juga keluaran Dinas Pedanka. Waktu itu banyak ya buku-buku bagus anak yang dikeluarkan gitu. Dan kayaknya sekarang nggak ada yang kayak gitu. Ada kolom tulisannya di kanan, milik negara tidak diperdagangkan. Ya betul, tidak diperdagangkan, betul. Dan itu dikasih di perpustakaan sekolah kan. Aku ngerasa hal itu bagus ya sebenarnya gitu. Nah sekarang kan nggak ada yang kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi satu catatan lah buat
program ini pendidikan berikutnya gitu betul, ya. betul. Nah jadi aku sampai jatuh cinta dengan buku itu dan ngerasa si Tara ini temenku. Aku tahu kehidupannya yang jauh dari Sumatera Utara. Tengger itu kan di Bromo ya, Jawa Timur gitu. Tapi aku jadi tahu budaya mereka. Aku merasa dekat dengan dia. Oh kami sama-sama anak kampung gitu kan ya. Dia punya pengalaman budaya, aku punya pengalaman budaya. Aku pengen bertemu dan berkenalan dengannya. Itu terbangun terus mimpi tersebut gitu kan. Sampai akhirnya karena itu juga aku pengen melakukan perjalanan ke sana. Pengen ngelihat suku Tengger itu seperti apa gitu. Iya. Nah itu nanti kalau kita bicara jadi dampak, cita-cita nggak sih? iya, jadi bermimpi kan gitu dengan membaca itu tersebut. Nah ketika kemudian ternyata buku yang dibawa sama bapak tidak cukup lagi, akhirnya aku berusaha mencari sendiri. Aku punya jajan, nggak banyak ya. Tapi dengan jajan yang sedikit itu aku berusaha mencari buku bacaan yang aku suka. Aku pergi ke pasar, ke pajak lah ya. Kalau kita Medan kan bilangnya pajak. Nah ke pajak, di pajak itu ada ibu-ibu dulu ya, bibi-bibi lah ya, jualan buku bekas gitu. Dan aku ngerasa itu surga gitu. Aku ketemu buku-buku cerita yang bisa aku beli dengan uang jajanku sendiri gitu. Kemudian aku juga belanja buku di satu toko buku yang kecil sekali di kota kecilku itu gitu kan. Bukunya juga terbatas, tapi buatku pada saat itu sudah sangat menyenangkan gitu. Nah kebiasaan itu terbangun terus sampai dewasa, sampai kuliah juga. Milihnya juga sastra Indonesia gitu kan. Kemudian dapat beasiswa juga waktu itu kan dari kampus. Orang gunakan beasiswa jajannya apa gitu, aku jajannya buku juga gitu. Sampai aku izin ke mama, mak aku dapat beasiswa ya, untuk uang kuliah. Kan zaman kita kan nggak terlalu besar ya, nggak kayak zaman sekarang. Kursnya jauh juga beda, sekali kan? Ya. Jadi dapat beasiswa yang cukup besar pada masa itu gitu kan. Itu digunakan untuk jajan buku gitu. Ya sudah, jadi ya kebiasaan itu terbangun dan kupikir ya buku itu udah kayak jadi teman lama nggak sih? Teman lama, jadi kebutuhan sebenarnya. Jadi kebutuhan, jadi gaya hidup juga gitu. Nggak bisa nggak ada buku gitu. Dan nggak bisa nggak baca karya sastra gitu. Kalau nggak baca kayak rasanya ya aku nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kalau aku di rumah lagi nggak ada kegiatan, kayaknya ya tiap hari harus baca memang gitu. Jadi nggak bukan karena ngerasa dituntut untuk baca, memang haus aja gitu ya? Ya karena ngerasa itu udah jadi bagian diriku gitu. Kalau ya tiap hari itu ya ada saja yang kubaca gitu. Jadi kebiasaan itu terbangun ya nggak harus diperintah gitu, tapi ya dibiasakan orang tua dengan cara yang seperti tadi gitu. Bapakku nggak pernah bilang, hey kau harus rajin membaca, enggak gitu. Kalaupun dia bilang ya membaca itu ada gunanya begini-begini gitu, tapi dikasih langsung, dibaca, diajak ngobrol gitu. Kalau seingatnya Eka berarti kira-kira kan ya kebanyakan anak-anak punya ingatan tuh 2 atau 3 tahun ya. Dari punya ingatan mungkin udah terpapar sama buku kayaknya. Enggak sih ya, karena aku dari kecil itu tinggal sama nenek ya, sampai akhirnya sebelum masuk SD baru sama bapak dan mama gitu. Disitulah baru mulainya. Iya, tapi kalau waktu kecil bareng nenek itu terpaparnya ini tradisi lisan. Tradisi lisan itu ya dongeng, cerita rakyat, rakyat Karo. Aku kan Karo ya. Jadi nenek itu punya kebiasaan sering mendongeng cerita rakyat Karo gitu. Jadi kupikir itu adalah paparan pertama tradisi lisan, sastra lisan kita gitu. Dulu aku nggak sempat berpikir sebenarnya ternyata itu paparan pertamaku, tapi ketika sudah dewasa gitu kan, kemudian apalagi masuk sastra gitu, belajar kebudayaan gitu, itu tradisi lisan, dan ternyata aku sudah terpapar sejak itu gitu. Umur dini banget ya. Baru setelah sama SD itu mulai ada buku-buku bacaan, walaupun ya nggak semua juga kami di rumah itu sama minatnya gitu. Tapi kayaknya aku yang paling kena dengan kebiasaan membaca tersebut gitu. Nah berarti waktu, kalau ini cerita tentang 90, karena kita ini ya satu angkatan, satu generasi ya gitu ya, the millennials gitu. Jadi kalau kemungkinan berarti sempat juga selain membeli buku bekas di pajak ataupun di pasar. Jadi guys, di pasar itu ada loh buku-buku bekas beneran. Ada ya gitu. Juga sempat mengalami nggak pengalaman minjam buku di toko-toko buku?
pada masa itu? Pada masa itu, di tempat di kota kecil kami itu nggak ada, nggak ada toko-toko yang merentalkan buku ya, menyewakan buku tuh nggak ada. Padahal tahun 90 itu sebenarnya banyak yang kayak gitu. Ke Medan mungkin yang sudah ada yang seperti itu, atau kota-kota yang lain yang kota di kabupaten tapi besar misalnya gitu. Itu ada. Aku kan di kota kecamatan, itu nggak ada. Tapi yang ada misalnya yang jual buku di emperan gitu. Aku ingat tuh misalnya beli Petruk Gareng itu yang di emperan gitu. Atau itu biasa bapak yang jualan kan ya? Bener. Pakai kayak kalau sekarang mungkin kayak jual jual mainan atau jual buka sepatu. apa gitu aja. Oke. Jadi Petruk Gareng itu di depan sekolah misalnya, atau dekat dekat ke pajak juga gitu, ada di Bukalapak. Tempat keramaian iya, Petruk Gareng. Dan itu laris. Laris. Ada komik Surga Neraka juga waktu itu kan. yang bikin trauma. Tapi menarik artworknya ya. Iya, menarik sekali. Dan membekas sampai sekarang. Membekas. Kebayang terus kan. Betul. Wiro Sableng juga waktu itu. Itu mungkin bacaan-bacaan awal juga ya. Iya, oke. Nah, kita kembali ke tadi kan kalau ceritanya dari kecil nih kan, sampai masuk ke usia dewasa awal lah bisa dibilang, atau remaja gitu kan. Nah, Eka tadi kan sempat menyebutkan bahwa akhirnya memilih jurusan sastra Indonesia. Iya, betul. Sastra Indonesia di Universitas Sumatera Utara yang tercinta ya. Oke. Nah, waktu memilih jurusan itu, walaupun kan memang banyak juga sih teman-teman yang aku kenal gitu ya, dia senang baca, senang banget sama sastra, tapi tidak memilih jurusan itu dengan satu dan lain hal lah ininya, pertimbangannya. Nah, kalau dari Eka sendiri, apa kira-kira selain memang betul-betul cinta sama sastra, tapi bisa jadi mungkin itu alasannya ya. Tapi bolehlah aku tanya langsung ke Eka, apa yang membuatmu membulatkan tekadmu lah memilih untuk memilih jurusan sastra Indonesia di saat itu, setahu aku ya, kalau memang jurusan selain yang masih populer sampai sekarang kayak kedokteran, ya kan, ekonomi dan segala macamnya. Tapi kalau konteksnya sastra, kayaknya pada masa itu, aku konfirmasi kalau aku salah ya, itu malah lagi boomingnya nggak sih sastra Inggris? Karena banyaknya sekali pengaruh-pengaruh film-film, buku dari luar ya. Iya. Nah, tapi Eka memilih sastra Indonesia, itu menurutku unik sih. Oke. Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Sebenarnya gini, kalau di sekolah itu aku kan IPA ya, IPA. Walaupun kalau misalnya dirunut-runut lagi, aku tuh lebih tertarik ke IPS, ilmu sosial gitu kan. Cuman kan waktu itu pada masa itu ada sebuah anggapan kalau anak IPS itu kelas buangan gitu, itu ada kan? Terasa kan ya, gitu. Terasa. Jadi kalau yang berprestasi, nilainya bagus gitu, itu masuknya ke IPA gitu. Aku juga kan waktu di sekolah itu juara umum ya gitu. Nah jadi memang guru-guru itu langsung ngarahinnya ke IPA gitu, ke IPA. Nah tetap sih seperti anak-anak pada umumnya, anak remaja pada umumnya punya keinginan cita-cita ya yang konvensional lah ya, jadi dokter, jadi hakim yang gitu-gitu lah, tetap ada keinginan seperti itu. Tapi di antara keinginan itu juga aku punya satu mimpi, cita-cita, aku pengen jadi sastrawan gitu. Iya, pada masa itu pengen jadi wartawan juga gitu. Karena apa? Karena aku baca karya-karya sastra yang ada di perpustakaan di sekolahku tuh cukup melimpah sebenarnya waktu itu dengan buku-buku sastra. Misalnya ada karya N. Hadini gitu atau perangkatan nggak sih lengkap ya? Nggak selengkap itu tapi cukup banyak ada, gitu. Iya, tersedia lah tersedia. Balai Pustaka dan lain-lain sebenarnya banyak gitu. Jadi perkenalan dengan karya-karya itu cukup banyak gitu, dan aku punya keinginan, aku pengen kayak mereka gitu ya, pengen gitu, suka gitu. Nah, dan kupikir ini juga punya faktor yang sangat besar. Peran guru sih juga sebenarnya sangat besar gitu, peran guru. Jadi ada guru, sosoknya ya. Iya, guru yang menyenangkan. Kita kan biasanya kalau suka pelajarannya, kalau gurunya itu juga menyenangkan. Kalau gurunya nggak menyenangkan, kita pasti otomatis tuh benci sama pelajarannya, atau kalaupun nggak benci, nggak suka gitu ya. Kalau bisa menghindar aja dari pelajaran itu gitu. Nah, aku itu dari SD, SMP, SMA itu bertemu dengan guru bahasa Indonesia yang menurutku tuh asik. Asik cara mengajarnya. Kemudian nggak tahu juga, mungkin karena aku juga tertarik dengan subjek itu gitu ya, dengan jodoh lah jadinya ya. Iya, tertarik dengan pelajaran itu juga gitu. Jadi ketemu guru yang menyenangkan, ya makin suka sama bahasa dan sastra Indonesia gitu. Ya udah, aku menetapkan pilihan, salah satu pilihanku itu ya bahasa dan sastra Indonesia gitu, dari beberapa pilihan yang lainnya. Ya ada beberapa pilihan yang lain yang mungkin kayak
ya udahlah memenuhi harapan orang tua gitu tetap ada ya gitu. Tapi sastra Indonesia jadi pilihan juga dan akhirnya masuk lulus. ke situ. Iya, gitu. Terus gimana tuh? Setelah masuk sastra Indonesia apakah sesuai ekspektasi atau malah melebihi atau malah boleh ceritain pengalamannya gimana nih ya? Jadi karena kan pasti kalau aku dengar cerita-cerita dari Eka gitu kan, juga lumayan aktif ya berorganisasi pada saat itu ya. Jadi apakah itu menunjang juga minatnya Eka pada saat itu dan pokoknya gimana cerita-cerita yang menarik lah selama kuliah. Oke. Nah gitu kalau di kampus ya belajar itu ya namanya mahasiswa gitu, mahasiswa sebenarnya kan dituntut untuk belajar aktif juga ya, maksudnya mencari sumber-sumber pengetahuan yang lain karena kalau misalnya kita benar-benar ngarapin yang ada dari kampus itu kan nggak cukup juga sebenarnya gitu. Dan ya belajar di kampus, belajar bahasa Indonesia, mungkin orang berpikir belajar bahasa dan sastra Indonesia itu gampang gitu ya. Ngapain sih belajar bahasa dan sastra Indonesia, itu kan udah darah kita, bahasa sehari-hari gitu kan. Udah dapat dari lahir katanya. Gitu. Tapi ternyata ya aku juga berpikir mungkin waktu itu menyenangkan, aku suka gitu. Tapi ternyata ketika masuk ya namanya ilmu punya tingkat kesulitannya juga kan gitu. Belajar linguistik, banyak lah istilahnya sintaksis, apalagi namanya itu linguistik juga masuk juga ya? Masuk lah ya kan. Karena kan kalau belajar sastra belajar bahasa juga, itu kan sejalan gitu. Nah ternyata ketika masuk namanya ilmu, tentu ilmu itu ada teorinya, ya kan. Yang namanya ilmu itu juga ada ya macam-macam gitu ya. Rumusnya apa semua gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu. Dan tapi di sisi lain itu menyenangkan jadinya gitu, karena awalnya nggak tahu gitu. Terchallenge nggak sih? Terchallenge misalnya belajar analisis wacana, bagaimana kita menganalisis. Aku dejavu. Anak sastra juga kan, Inggris. Oke. Jadi belajar analisis wacana misalnya gitu kan, menganalisis wacana yang ada di sekitar kita gitu. Mulai dari iklan misalnya atau ya macam-macam lah ya yang berkaitan dengan bahasa, berita ya kan, berita gitu. Dan itu ternyata ya menyenangkan buatku gitu. Nah ya banyak hal-hal baru yang dipelajari gitu, dan itu ya tetap aja merasa tidak cukup juga gitu. Dan akhirnya kan cari pengetahuan juga di kegiatan-kegiatan lain di kampus gitu. Aku juga bergabung di pers mahasiswa, dan ternyata itu kan juga berkontribusi juga gitu. Ya aku juga berpikir waktu itu penulis sebesar kita di angkatan berapa itu kan kebanyakan juga punya basicnya jurnalis gitu kan ya, karena mereka terjun ke masyarakat, akhirnya membuat tulisan-tulisan mereka juga kritis gitu. Nah waktu humanis itu juga ya, humanis gitu. Jadi berpikir ya masuk di pers mahasiswa juga akan membentukku bisa berpikir lebih kritis gitu, critical thinkingnya juga bakal dilatih gitu. Jadi keteraturan menulis ya. Jadi pengalaman di kampus ya belajar hal-hal baru dan ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Walaupun misalnya di beberapa hal ternyata banyak buku teori gitu yang harus dibaca, tapi nggak semuanya juga gampang didapat. Nggak semua juga ternyata mahasiswa benar-benar belajar buku-buku teori tersebut. Dan di pers mahasiswa namanya apa? Pers mahasiswa waktu itu Suara USU ya. Di Suara USU sampai jadi pemimpin redaksi. Iya. Mantan ibu pemret. Luar biasa ini. Karena sampai sekarang itu kalau nggak salah masih diundang ya kalau untuk pelatihan, masih ini ya. Nah selain itu mungkin ada ikut kayak lomba kah atau momennya workshop, fellowship gitu waktu kampus, waktu masih duduk di perkuliahan ada ikut juga. Kalau workshop banyak ya, pelatihan juga banyak, ikut juga. Fellowship juga ada beberapa, tapi kalau lomba aku jarang sih ya. Nggak tahu apa kalau sayembara gitu jarang juga sih. Nggak tahu ya apakah kenapa ya kira-kira alasannya kayak itu. Nggak tahu juga sih, aku kayak ngerasa nggak tahu juga sih, kayaknya mungkin selera jurinya mungkin udah ada tuh gimana gitu, ngerasa ini aja sih, nggak tertantang aja. Not me deh gitu ya. Nggak tahu, mungkin aku gitu. Atau ngerasa kurang laki mungkin kalau lomba-lomba gitu, nggak tahu juga sih. Jadi aku jarang. Tapi pernah nyoba? Seingatku pernah nggak ya? Saking jarangnya kayaknya aku nggak ingat pernah atau enggak.
Oke. Ya karena ada juga sih teman-teman kan memang candunya kan justru di lomba. Candunya di lomba. Aku paling di fellowship lah. Fellowship ya. Oke. Ya lomba sih juga situ ya kan. Beradu. Ada yang diadu juga. Adu ide ya. Adu ide. Cuman agak beda dia gitu. Oke. Baik. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin ya, karena ini masih di tahap bagaimana Eka dulu berselancar di dunia perkampusan. Walaupun diobrolkannya hanya berapa menit, sebenarnya kalau teman-teman mau kepo atau ngulik lebih dalam lagi, Kak Eka Dalanta ini waktu berkuliah itu cukup aktif ya. Kalau boleh tahu berapa lama kuliahnya? Sih, kalau dibocorin. Ya, nggak usah dibocorin nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya agak susah ya. Waktu itu kan bersaing dengan ribuan orang. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Berarti dari cara ketawanya berarti kita udah tahu ya betapa aktifnya beliau di kampus pada masa itu. Nanti kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita kembali lagi di Mampir di The Guild bersama Eka Dalanta. Oke, Eka, tadi kan kita udah mendengar ceritanya Eka kan dari kecil sampai sekolah, sampai berkuliah gitu kan. Ini masih konsisten nih, ya kan? Masih mencintai sastra walaupun ketemu juga dengan peliknya sastra dan teori-teorinya di kampus. Kemudian masuk juga berorganisasi dan juga berkegiatan. Nah, ini yang aku lihat ya kebanyakan, walaupun tidak semua ya, kebanyakan tuh jurusan-jurusan yang ada di kampus-kampus kita ketika dia memilih profesi ataupun dia nanti akan mencari kerja, itu tidak sedikit sih yang akan memilih yang di luar ataupun jauh dari jurusannya gitu kan. Teman-teman kita di sastra itu kan ada juga yang akhirnya berkarir di perbankan. Ya, jadi teman-teman kita yang lulusan sastra itu banyak juga yang berkarir di perbankan, ada yang berkarir memulai usahanya sendiri gitu kan. Nah, apa yang membuat Eka akhirnya tetap juga sampai sekarang berprofesi ataupun menggeluti di dunia sastra? Dan gimana nih ceritanya? Kalau aku sih sebenarnya nggak spesifik di sastra kali sebenarnya, tapi ditulis menulis tetap ya. Di kepenulisan gitu. Di kepenulisan ya. Karena kan di bahasa dan sastra Indonesia tuh erat kaitannya juga dengan menulis lah secara keseluruhan gitu ya. Kenapa ya? Skillnya di situ sih kayaknya. Udah terlanjur. Kayaknya ya kapasitasnya di situ, sadar diri mungkin ya, taunya kemampuan di situ, dan mungkin karena yang ngerasa itu udah pilihan aja sih kayaknya gitu. Karena di kampus juga di pers mahasiswa gitu, nyemplungnya di situ gitu, yang ngerasa betah di situ. Ya akhirnya masuknya di situ semuanya, di dunia tulis menulis itu gitu. Iya. Jadi kesempatan yang datang pun juga kayaknya memang di bidang itu terus, di bidang itu. Dan mungkin ini juga sih kalau di kampus itu kan kita nggak bisa sebenarnya nunggu tamat dulu baru nyari gitu. Nah jadi kan sebenarnya kelebihan di kampus itu kita masuk di satu tempat yang kita diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan banyak hal, termasuk juga berjejaring gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di kampus aktif di kegiatan organisasi misalnya, itu kan membuka peluang berkenalan dengan alumni senior yang ternyata kan udah duluan terjun nih ke berbagai bidang pekerjaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya tamat kuliah baru cari, ya mungkin butuh waktu juga kan gitu, dan akhirnya kan ya nangkep yang mana gitu. Tapi ketika misalnya sudah aktif berorganisasi dan mulai mencari jalan di sana gitu, ya masuknya ke situ gitu. Ya aku ngalamin misalnya aktif di kegiatan kemahasiswaan gitu kan, di pers kampus, kemudian juga ketemu senior di situ gitu, dan ngerasa menyukai pekerjaan itu gitu. Ya masih kuliah udah mulai terjun di situ gitu. Jadi pernah magang juga kan ya? Iya, pernah magang gitu. Magang di waktu itu di Medan Bisnis pernah magang. Itulah mungkin kayaknya pekerjaan formal pertama kayaknya. Belum pekerjaan sih lah masih ya. Atau masuk ke media formal yang pertama kali ya? Iya, media ini. Tapi kalau kerjaan pertama waktu itu asisten media officer di salah satu lembaga NGO di Medan. Waktu itu di Pusat Pekajian dan Perlindungan Anak. PKPA. PKPA. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian habis itu
bergelut di mana lagi, pindah kemana lagi waktu itu? Waktu itu masih mahasiswa, itu sempat buka toko buku. Oh iya, itu masih mahasiswa? Mahasiswa, masih mahasiswa tingkat akhir. Jadi waktu itu udah mulai buka namanya Rumah Buku Medan. Rumah Buku Medan waktu itu bareng teman-teman, ada beberapa orang. Ya namanya masih mahasiswa itu kan punya cita-cita idealis ya. Yoi. Nggak mikirin untung rugi, profit. Padahal kan gas terus gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau udah masuk ke ranah bisnis ya harus ada hitungan-hitungan seperti itu kan. Jadi waktu itu memang ya cita-cita idealis, pengen punya satu tempat. Ya karena kecintaan sama buku tadi, pengen juga nih orang-orang juga punya kecintaan yang sama gitu. Orang-orang punya kesempatan juga akses untuk membaca banyak buku gitu. Ya aku pribadi juga kan nggak mendapatkan akses yang sangat besar kan gitu. Tapi mungkin banyak yang aksesnya lebih dikit lagi gitu. Jadi dengan cita-cita tersebut bersama kawan-kawan bikin rumah buku, kita kumpulin waktu itu buku teman-teman nih. Aku punya berapa buku gitu ya. Tapi aku tahu nih di kampus ada kawan yang ternyata koleksi bukunya banyak misalnya. Senior yang punya koleksi buku banyak. Disamperin, boleh nggak Kak? Lentando lah dia. Iya, bukunya itu ditaruh di tempat kami aja, di taman bacaan kami dan toko buku kami, ketimbang di rumah. Nggak ada yang baca. Iya, gitu ya. Nggak terawat. Ya. Bagus ditaruh di rumah buku. Kami akan jagalah gitu kan. Itu waktu itu jual beli buku atau pinjam meminjam atau kedua-duanya? Jual beli juga, pinjam meminjam juga, dan baca gratis juga. Nah itu aku bilang tadi cita-cita yang sangat idealis. Jadi kalau orang baca di sana itu gratis, bebas gitu. Jadi luhur sekali ya. Makanya itu aku bilang ya sangat idealis. Jadi kami ngumpulin itu dari jajan kami masing-masing nih. Ada berapa orang. Bahkan kami juga sewa kontrak. Pertamanya kios kecil aja gitu di depan Pajak Usus sekarang nih, Komplek Pamen. Sampai kemudian kita pindah ke depan JG nggak ada lagi sekarang, JG 411 ke arah Pasar 1. Kita sewa satu rumah bertingkat waktu itu ya. Wes, pinggir jalan besar. Mahasiswa gitu kan. Udah ini kumpulin duit bareng gitu. Tapi udah mulai mikir juga, kita kan nggak punya uang sebanyak itu gitu. Perputarannya gimana nih gitu. Betul, ya udah lantai 2-nya kita jadiin kos-kosan aja gitu. Jadi ibu kos ya pada masanya ya. Jadi teman-teman yang kita kenal ya udah ngekos di situ gitu. Lantai 2 kos-kosannya, lantai bawah kami bikin jadi toko bukunya, taman bacaannya, dan waktu itu juga sempat kita bikin kafe kecil-kecilan lah gitu. Dan jadi tempat kumpul anak-anak mahasiswa dan anak-anak kreatif lah waktu itu. Sempat juga di situ ngumpul di situ, bikin kegiatan di situ gitu. Tapi kemudian akhirnya bertemulah kami dengan kenyataan bahwa kami harus bekerja. Harus ada perputaran itu tadi ya. Iya, ada tuntutan dari keluarga juga, mau ngapain gitu ya. Betul, kemudian ada yang harus lanjut kuliah gitu kan. Harus menyelesaikan kuliah juga. Iya, masuk ke dunia kerja gitu. Akhirnya kita berpikir ya udahlah, ini kita akhiri, stop. Waktu itu kita buatnya 2008 kalau nggak salah. Sampai 2011 kalau nggak salah. 3 tahun juga ya. Cukup ya 3 tahun. Wah, itu luar biasa sih. Iya, jadi kita tutup. Udah cukup dikenal juga lah ya di kalangan teman-teman juga. Cukup dikenal sampai pemberitaannya juga bagus karena kegiatannya banyak juga gitu. Waktu yang pertama kali Sinabung meletus, nah kita juga bikin aksi untuk Sinabung yang gitu-gitu. Jadi itu cukup 2010 ya? Kan. Iya, betul. Jadi cukup banyak kegiatan juga sampai akhirnya kita ya udah masing-masing punya jalan hidup yang harus dijalani ya, karir yang harus dijalani, cita-cita itu disimpan dulu gitu. Ya udah mungkin nantilah kapan ada kesempatan lagi ingin membuat satu ruang yang seperti itu. Kemudian setelah itu Eka berlanjut berkarir di mana tuh? Masih tetap akhirnya sambil di situ aku ke media. Balik lagi ke media. Iya, tetap ke media. Ada majalah lifestyle di Medan waktu itu. Yang cukup terkenal itu kan? Ya, sebelumnya ada satu lagi dulu. Satu lagi. Cukup terkenal juga pada masa itu. Masanya. Ya. Majalah waktu itu. Eka di situ sebagai managing editor. Kemudian resign dari sana. Aku sempat freelancer lah, ngerjain nulis skrip, hal-hal kecil yang seperti itulah ya, copywriting yang gitu-gitu, voice over juga, macam-macam lah ya. Sampai kemudian akhirnya aku masuk ke satu media lifestyle yang grupnya agak besar, yang besar di Medan ya. Besar pada saat itu. Aku seperti tabloid nggak sih waktu itu? Iya. Cetaknya Lux ya? Iya. Iya. Aku
Aku baca itu. Baca ya? Baca dong. Adikku pernah masuk ke situ soalnya. Diliput. Iya. Oke. Kan tagline-nya juga emang khusus untuk anak muda Untuk pada anak masa muda, itu. iya. Aku masuk jadi editor, tapi terakhir aku resign. Terakhir jadi managing editor juga di situ. Di situ. Oke, baiklah. Setelah itu Abis masih di media lagi? Enggak, aku resign. Akhirnya aku jadi freelance writer lah, ngerjakan banyak hal, jadi konsultan juga, copywriter juga, editor. Kayaknya juga nulis buku juga. Buku. Kalau nggak salah nulis skrip-skripnya dokumenter juga kayaknya ya. Betul. Dokumenter, profil-profil gitu ya. Mengerjakan korporat media macam-macam lah. Semua berkaitan dengan profil-profil. Company profile mungkin ya, kayak gitu sama juga ya. Company profile juga. Sama misalnya kalau ada korporat yang punya majalah atau buletin internal gitu. Nah, aku banyak mengerjakan hal seperti itu juga. Nah, kalau aku lihat dan juga sering dengar ya ceritanya dari Eka gitu ya. Eka itu kan karena juga sampai sekarang juga freelancer lah jatuhnya ya. Freelancer, konsultan juga, itu kan pasti banyak bertemu dengan beragam lapisan stakeholder ya. Maksudnya sama pemerintah daerah iya, pemerintah pusat, sama BUMN juga pernah ya. Sama startup ya, kalau nggak salah dengan buat profile beasiswa kalau nggak salah ya, dengan salah satu startup gitu kan. Pernah content writer juga startup kesehatan. Kesehatan ya, yang happening waktu pandemi ya. Iya. Happening waktu pandemi juga scriptwriter juga untuk film-film dokumenter ataupun film-film profile gitu ya, profiling gitu. Nah, itu kan beragam tuh. Dan kalau nggak salah dengan organisasi keagamaan juga kan? Ada kan ya gitu. Aku pernah waktu itu Eka Eka pergi ke luar kota ya untuk meliput ataupun menulis tentang organisasi ke gereja kalau nggak salah waktu itu ya. Itu kan beragam manusianya, beragam visi misinya, beragam juga POV-nya gitu ya. Apa sih kira-kira yang bisa diceritain ke kita dinamikanya, apa perbedaannya, dan apa mungkin garis merahnya gitu loh dalam bekerja sama dengan mereka gitu. Apa ya? Aduh. Soalnya kan maaf ya, kalau seandainya kan kalau kita di profesi yang apalagi umpamanya yang formal 9 to 5 gitu kan biasanya berurusan dengan orang yang itu saja. Iya kan gitu. Nah, ini kan Eka tuh lumayan cukup banyak lah, beragam lah yang ditemui gitu kan. Gimana tuh? Apa ya? Kira-kira? Pengalamannya jadi ketemu banyak orang, bertemu dengan beragam karakter juga gitu. Itu penuh warna lah ya. Tapi sejauh ini menyenangkan. Apalagi kepentingannya pasti kan berbeda tuh. Berbeda. Iya. Bahkan ada yang mungkin yang cross kan? Iya. Tapi ini sejauh ini tuh Eka mempertahankan profesionalismenya dan tetap aku nih benar-benar aku berurusan ya memang untuk editing atau mungkin untuk menulis gitu. Gimana tuh menurut? Sejauh ini menyenangkan karena bisa bekerja sama, tentu karena bisa cocok gitu ya. Bisa cocok cocok penawarannya juga, pasti. semuanya gitu. Dan tentu sebelum bekerja sama juga sudah dilihat dulu seperti apa gitu, apakah bekerja dengan orang ini, dengan tim ini akan menyenangkan atau tidak gitu. Riset dulu sebelumnya dong. Pasti tentu. Dan kemudian ketika kita berinteraksi akan ketahuan apakah ini respect dengan pelaku pekerja kreatif gitu kan, atau tidak misalnya. Itu biasanya kan ketahuan ya responnya seperti apa. Itu salah satu gitu. faktornya Eka untuk memilih tentu rekan saja kerjasama. Karena kalau misalnya dari awal udah nggak nyaman, ngapain dilanjutin gitu kan. Kayak hubungan dong. Iya. Harus seperti itu kan. Ini kan juga hubungan, tapi hubungan kerja. Hubungan kerja, betul. Jadi udah cocok semuanya, mulai dari itu tadi, mereka juga respect, kemudian mereka juga tahulah bagaimana hak dan kewajiban gitu kan. Kemudian penawarannya cocok, ya sudah, itu berarti bisa dilanjutkan kerjasama gitu. Dan sejauh ini ya baik-baik saja, walaupun misalnya tentu akan berbeda. Kalau misalnya nih berhadapan dengan yang dari lembaga pemerintah misalnya, ya mungkin strukturnya berbeda. Kalau dia misalnya dengan swasta atau BUMN gitu, prosesnya juga akan mungkin lebih ringkas nih kalau dia yang swasta misalnya. Kalau misalnya di lembaga ini mungkin dia bertingkat-tingkat gitu. Hierarkinya banyak ya. Iya, hal seperti itu. Tapi kan sejak awal sudah punya gambaran itu sebenarnya gitu. Jadi nggak kaget ya? Iya, sudah tahu, dan mungkin sudah dengar juga cerita dari beberapa kawan misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah
diperhitungkan gitu, sehingga ya bekerjanya menyenangkan. Kalaupun ketemu 1-2 orang yang mungkin ngerasa wah ini kok challenging, iya kok seperti ini gitu, yeah. ya itu biasalah namanya dunia kerja, tentu ada hal-hal seperti itu yang harus dihadapi gitu. Kalau enggak ya, kalau mulus-mulus dan mudah-mudah aja kan nggak kerja namanya ya, iya. liburan ya kan? Betul gitu. Bijak sekali Anda. Oke, nah kita coba loncat nih ke tadi kan udah disebutkan tuh di awal tentang Eka akhir-akhir ini sedang sibuk, bahkan cukup giat lah ya di sebuah komunitas yang Eka bangun dengan teman-teman yang lain, yaitu Ngobrol Buku. Nah, ini aku penasaran nih sebenarnya, Ngobrol Buku ini kalau nggak salah aku tahu kita kenalan juga waktu Eka juga ceritakan ke kita ya, dan ikut juga dari The Guild juga pernah ikut kolaborasi untuk di beberapa kegiatan yang Ngobrol Buku. Apa sih sebenarnya landasannya Eka? Kan tadi kan Eka udah sebenarnya udah punya pengalaman inisiasi seperti itu juga kan, kegiatan-kegiatan lah yang sangat terpapar dengan buku ataupun sastra gitu. Tapi apa yang membedakan sehingga aku sama teman-teman ya harus dirikan nih Ngobrol Buku gitu. Apa urgensinya dan apa mungkin ya boleh sih motivasi idealisnya juga nggak apa-apa juga, boleh diceritain ke kita. Oke. Ngobrol Buku itu punya tagline mengenal hasanah sastra Indonesia. Mengenal hasanah sastra Indonesia. Ya, jadi dari tagline-nya itu sebenarnya sudah langsung sampai sebenarnya apa sih cita-cita Ngobrol Buku. Memperkenalkan kekayaan sastra Indonesia kepada orang banyak gitu kan. Orang banyak terutama masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Walaupun ini juga akan jangkaunya bisa lebih luas karena kita bermainnya juga daring ya, online juga gitu. Jadi jangkauannya akan lebih luas. Jadi waktu itu sebenarnya cita-cita awalnya adalah memang itu tadi, memperkenalkan sastra Indonesia ke masyarakat Sumatera Utara gitu, lebih banyak lagi mengenal sastra Indonesia. Sumatera Utara ya? Karena kan kita dari Sumatera Utara kan gitu. Jadi memang goalnya itu ya Sumatera Utara dan ya Indonesia juga lah gitu, tapi lebih spesifiknya ke Sumatera Utara gitu. Karena kita ngelihat dan kita juga sadari nih sebagai alumnus sastra, sebagai penyuka sastra, pembaca sastra gitu, kan nggak semua orang juga baca sastra gitu. Terus kalau ngomongin sastra kesannya berat gitu ya, kok kayaknya serius sekali gitu. Nah kita ingin itu tadi, ingin memperkenalkan sastra Indonesia, mendekatkan kepada pembaca gitu, kepada masyarakat gitu, khususnya anak-anak muda lah ya, karena kita juga pakai platform digital yang dekat ke anak muda. Kita ngelihat Sumatera Utara kita ketahui pernah di suatu masa ini kan jadi apa ya, tempat lahirnya penulis-penulis besar Indonesia, sastrawan-sastrawan Indonesia gitu. Banyak penulis yang datang dari sini gitu. Bibitnya itu udah ada gitu kan sebenarnya gitu. Kekayaan bahasa kita juga bahasa Melayu juga kan dari Sumatera juga gitu kan ininya gitu. Jadi ngerasa ya udah nih sastra Indonesia pengen kita dekatkan lebih lagi nih ke masyarakat Sumatera Utara, harus dikenal gitu sehingga orang terbiasa dan akrab membaca sastra gitu, sehingga kita percaya sebenarnya kan ada sebuah urgensi, maksudnya urgensi dalam artian bahwa membangun sebuah masyarakat itu kita kan harus membangun manusianya gitu. Asik, ya kan? Betul. Ya, dan kami percaya dengan karya sastra itu kita bisa membangun manusia Indonesia juga gitu. Membangun peradaban ya? Iya, membangun karakternya, menumbuhkan rasa empatinya gitu. Jadi ya ingin itu tadi gitu, anak-anak muda, masyarakat di Sumatera Utara dekat dengan sastra Indonesia, tahu bahwa sastra Indonesia itu kaya gitu. Membaca karya sastra itu penting, membaca karya sastra itu menyenangkan dan itu perlu gitu. Iya. Sudah urgent ya dia. Perlu. Nah, kalau dipikir-pikir kan, tadi kan mengenal hasanah sastra Indonesia. Nah, pertanyaan aku nih sebenarnya nih, kenapa sastra Indonesia? Karena kami anak sastra Indonesia. Sederhana aja. Enggak juga sih sebenarnya. Itu salah satunya mungkin ya. Ada sih yang sastra Inggris juga kan gitu. Tapi kami semuanya ya kita kan di Indonesia gitu. Kita pembaca sastra Indonesia. Ya karena itu lebih spesifik ke sastra Indonesia gitu. Sastra dunia ada ya, dan itu juga mempengaruhi kesusastraan kita gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu lah kita ke sastra Indonesia gitu. Konsennya ke sastra Indonesia karena yang paling dekat dengan kita
yang paling dekat ke urat leher gitu istilahnya kan, ya sastra Indonesia kita gitu, yang menggambarkan kebudayaan kita, kondisi sosial masyarakat kita, betul. Yang apa paling ya, relate lah kalau istilah anak muda sekarang betul. Okay. Ya sastra Indonesia. Indonesia. Makanya kita ingin ngobrolin sastra Indonesia supaya orang juga tahu, oh ternyata sastra Indonesia sekaya itu gitu. Bayangkan sejak kami melakukan kegiatan di 2020 sampai sekarang, itu udah lebih dari 200 karya sastra yang kami bicarakan. 200 karya sastra Indonesia dari sastra Indonesia, dan dari antaranya itu tentu itu masih belum seberapa gitu. Artinya ya orang-orang juga harus ngelihat sekaya itu sastra Indonesia. Dan masih banyak ya list-list buku yang lain belum masih dibaca nih. Iya betul. 200 ya. 200 lebih 200 gitu. Lebih gitu. Wow. Nah kalau berbicara tentang tadi kan sempat disinggung ya tentang peradaban, tentang membangun karakter. Ini sedikit relate sih sebenarnya dengan baru-baru ini kita dengarkan ada program sastra masuk kurikulum ya, dari kurikulum pendidikan pemerintah di saat ini gitu. Ya terlepas dengan kontroversinya, terlepas dengan kisah-kisah di baliknya, tapi menurut Eka gimana nih dengan masuknya sastra di di kurikulum? Aku juga bertanya-tanya nih, menurut Eka tuh sepenting apa sih sastra untuk dunia pendidikan formal? Oke. Ketika sastra masuk kurikulum itu keluar ya, aku pribadi menyambut baik hal tersebut ya. Aku pikir itu adalah sebuah kabar gembira gitu ya, karena artinya ada satu program khusus ya, yang memang itu secara spesifik berbicara tentang karya sastra. Selama ini kan ya ada sastra di sekolah itu ada gitu, tapi kan dia tidak berdiri sendiri. Biasanya kan itu dimasukkan ke bahasa Indonesia gitu kan ya. Iya. Dan tidak juga semua guru bahasa Indonesia menguasai sastra gitu kan. Artinya kalau misalnya gurunya juga tidak menguasai sastra, bagaimana dia mentransfernya kepada murid-muridnya. Dan itu tidak ada secara khusus kan gitu. Kalau dulu mungkin ada juga jurusan yang langsung sastra ya di SMA gitu kan, zaman-zaman dulu gitu kan, tapi kan belakangan enggak gitu. Jadi ketika ada program sastra masuk kurikulum, ya aku berpikir itu hal yang bagus gitu kan. Artinya perhatian ke sana sudah ada, akan ada satu konsentrasi untuk memperkenalkan sastra kepada murid-murid di tingkat formal gitu ya. Dan itu dari dasar gitu. Itu bagus gitu kan. Karena memang membaca, seperti halnya membaca karya sastra itu kan juga harus dimulai sejak dini gitu, dari kecil gitu. Tapi itu kan disesuaikan ya sama usianya, sama usia, sama perbendaharaan kata anak, sama pengetahuan anak juga kan gitu. Jadi aku menyambut hal baik ya. Yang jadi PR adalah bagaimana implementasinya kan gitu kan ya. Apakah ini sekadar ada satu program tapi tidak ada persiapan? Bagaimana nanti penerapannya di sekolah misalnya? Apakah guru-guru ini juga sudah siap dan tahu misalnya bagaimana implementasinya? Nah, PR-nya di situ sebenarnya. Jadi ya harapannya program ini benar-benar dibuat sematang mungkin gitu ya, yang benar-benar persiapannya bagus gitu. Guru juga ya benar-benar bisa melakukannya, atau mungkin spesifik ada guru sastra gitu ya mungkin gitu. Bisa. Ya kan gitu. Jadi yang seperti itu sehingga dari dini gitu pelajar itu sudah berkenalan dan akrab dengan sastra. Kenapa perlu gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya itu tadi belajar sastra gitu. Sastra ini kan berangkat dari kenyataan kan sebenarnya, walaupun dia adalah sebuah karya fiksi gitu ya, dia juga bermain-main dengan imajinasi, tapi kan dia berangkat dari kenyataan, berangkat dari situasi sosial, masyarakat, kebudayaan yang beririsan dengan si pengarangnya gitu. Pengarang ini kan datang dari satu latar belakang kan, dari satu masyarakat tertentu, pengetahuan tertentu gitu. Jadi yang ada dalam karya sastra itu tentu adalah realitas-realitas sosial tersebut gitu. Nah, ketika seseorang membaca karya sastra, dia ya belajar menemukan realitas tersebut, dia bisa berempati di sana, mengetahui peristiwa-peristiwa sosial, berpikir secara kritis juga gitu. Dan kemudian juga kalau bicara soal imajinasi ya, seseorang akan terlatih berimajinasi, bahkan menempatkan posisi dirinya sebagai orang lain gitu. Kalau misalnya aku jadi ini, ya seperti apa gitu kan. Kalau baca karya sastra kita menemukan hal seperti itu gitu. Jadi sejak kecil
seorang pelajar akan belajar berpikir kritis tadi juga, mempertanyakan sesuatu, kemudian membangun empatinya. Nah itu sebenarnya kenapa penting membaca karya sastra. Ya, berarti kemampuan bukan hanya kognitif tapi afektifnya dia ya, untuk peka, ya kan, untuk bisa bagaimana membaca situasi, bahkan bisa untuk mengambil keputusan, itu bisa dipelajari dari sastra ya. Karena mesti lihat kan ini bagaimana kondisinya seperti apa gitu kan. Itu bisa ditanamkan lewat sastra ke anak-anak yang ada di sekolah gitu ya. Wah, luar biasa sih. Jadi mudah-mudahan sih bukan hanya program ya, seterusnya ya. Iya. Atau kita bikin enggak? Oke. Nah, kemudian tadi kan kita udah cerita tentang pentingnya sastra itu bisa masuk ke dalam pendidikan formal. Tapi menurut Eka sendiri, kira-kira sebahaya apa nih, in quote ya, sebahaya apa sih sebenarnya karya-karya sastra ini? Karena memang kalau dari segi sejarahnya kan di beberapa rezim tertentu, di kondisi politik tertentu kan bahkan ada yang bakar buku kan, ya kan, karena seberbahaya itu kan gitu. Nah, apa memang pernah sebenarnya kalau boleh tahu, pernah nggak sih dalam sejarahnya buku itu bisa ngerubah jalan sejarah atau peradaban dunia, atau mungkin yang lebih kecil jalan ataupun yalah mengubah jalan sejarahnya Indonesia, ataupun kalau dulu kan belum Indonesia namanya ya, Hindia Belanda. Ada nggak menurut Eka kira-kira? Iya, sebenarnya bukunya nggak bahaya gitu kan, hanya kertas gitu kan. Betul, iya. Tapi sih, isinya itu yang mungkin dianggap berbahaya karena bisa membuka mata gitu ya, atau membuka pengetahuan orang lain gitu. Mungkin itu yang ditakutkan. Apa yang ditanamkan di dalam apa yang dibaca di buku tersebut mungkin yang dikhawatirkan gitu. Karena itu tadi orang akan mulai berpikir gitu ya, menjadi kritis gitu dengan banyak membaca kan banyak perbendaharaan pengetahuan gitu, dan itu bisa membanding-bandingkan juga gitu. Kalau ada satu kasus seperti ini, tentu bisa dibandingkan dengan sumber pengetahuan yang sudah ada di dalam kepala gitu kan. Jadi gak tunggal aja dia ya. Iya, jadi mungkin itu yang ditakutkan gitu. Ketika orang banyak membaca buku, banyak pengetahuan yang menjadi sangat kritis, nggak bisa dibodoh-bodohin dong gitu kan ya. Artinya itu mungkin yang ditakutkan. Kalau kita ngelihat ke sejarah ya, ada nggak sih buku-buku yang memberi dampak kepada sejarah atau mengubah dunia? Banyak sebenarnya. Bahkan sempat diberangus karena ditakutin itu tadi gitu. Paling dekat mungkin ini deh. Kalau kita ingat apa, Max Havelaar ya. Max Havelaar itu juga kan sempat dikhawatirkan gitu, dan sempat juga membuat perubahan kan. Akhirnya politik etik diberlakukan pada masa Hindia Belanda kan, karena ada kritikan. Kalau nggak, masyarakat pada masa itu kan nggak tahu juga ya. Nggak tahu, dan realitas itu tidak terungkap kan. Sampai akhirnya ketika buku itu terbit, Belanda juga baca gitu ya, yang di sana gitu. Para intelektual mereka juga membaca dan melihat ternyata sekejam itu penjajahannya gitu kan ya. Itu seperti laporan yang diberikan ya. Betul gitu. Akhirnya kan ada perubahan, ada politik etik gitu kan. Itu satu. Atau misalnya apalagi ya, ya katakanlah misalnya surat-surat Kartini juga ya. Habis gelap terbitlah terang. Itu juga memberikan dampak juga kan buat perubahan gitu. Menyuarakan suara perempuan gitu, betul. Itu juga gitu. Atau misalnya kalau kita ngelihat di tingkat internasional juga banyak sih sebenarnya. Agak kalau kita list satu-satu agak banyak, tapi yang paling ingat misalnya karya Steinbeck yang diterjemahkan Bulan Turun. Itu juga kan dianggap berbahaya karena dianggap memprovokasi orang lain untuk berpikiran terbuka atau memikirkan tentang kebebasan gitu, mendorong orang lain untuk berpikir kritis gitu. Akhirnya kan itu buku dibatasin gitu, dan banyak terjadi yang seperti itu. Dan sampai sekarang kayaknya masih ada juga ya, kayaknya kira-kira masih nggak sih buku yang ditakuti? Gimana ya? Semoga enggak lagi lah ya. Semoga enggak lagi. Karena kalau memang kalau ditakuti biasanya dia akan lebih populer dia ya, akan dicari ya kan. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang perjalanannya Eka secara pribadi, secara individu, kemudian kita ngobrolin tentang ngobrol buku juga gitu kan. Nah, yang aku penasaran juga nih adalah tadi kan udah berjumpa sama banyak orang nih. Ini mungkin lebih ke personal
Kebetulan lagi-lagi ya, Degelian kita ini berada di usia yang hampir mirip ya. Masih above 40 kok ya, masih di bawah 40. Cuman mungkin ini juga salah satu bentuk refleksi aku pribadi gitu, yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang seangkatan atau seumuran dengan aku gitu, dengan segala yang sudah pencapaian ataupun kegiatan ataupun pengalaman yang udah kita alami gitu kan. Kita kan banyak bertemu dengan orang, bertemu dengan teman, bertemu dengan teman lama, teman baru gitu kan, yang seumuran, yang di bawah kita dengan yang lebih tua gitu. Aku penasarannya itu menurut Eka arti persahabatan itu apa sih, dan how to maintain, gimana sih memelihara, merawat pertemanan di, gimana ya aku bilangnya ya, di zaman seperti ini yang serba cepat, yang serba instan gitu kan, yang serba, kalau mungkin anak-anak sekarang bilang serba fake mungkin gitu kan, dan juga dengan aktivitas kita yang begitu banyak gitu, dengan skala prioritas kita yang mungkin udah sudah berbeda dengan dulunya. Itu boleh share nggak ke kita? Aduh, aku minum dulu ya. Boleh. Kalau udah masuk personal guys gitu ya, gitu. Karena itu ini enak tehnya. Enak, makasih. Ini di The Guilty and Coffee ya. Jangan saya silau di. Oh iya, jangan saya silau di Medan. Oke, silakan. Pertanyaan tadi ya, persahabatan. Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Ketika usia bertambah, biasanya kan lingkaran pertemanan itu mengerucut gitu ya. Jadi makin kecil justru gitu. Kalau ada teman-teman kita dari masa lalu yang masih menjadi teman kita sampai sekarang, itu kan blessing ya, berkat anugerah gitu ya. Karena pertemanan yang lama, old friend itu kayak teman lama itu ya memori menyenangkan memori gitu kan, nostalgic ya. Jadi itu menyenangkan. Aku juga tentu ya lingkaran pertemanan juga mengecil gitu, teman banyak, tapi ya lingkaran persahabatan itu yang akhirnya ya bisa dipilih sebenarnya yang mana menjadi sahabat gitu. Gimana cara merawatnya itu? Gimana cara merawatnya ya? Gimana cara merawatnya ya? Aku pernah baca katanya kalau misalnya tanya sahabat itu apa sih gitu ya. Aku pernah baca, aku lupa di mana, tapi kalimatnya itu puitik dan aku ingat benar dan aku ngerasa itu tepat gitu. Kalimatnya seperti ini. Sahabat adalah orang yang masuk ketika dunia sedang keluar. Gitu. Iya, poetik tapi dalam gitu kan, dan aku ngerasa oh iya, sahabat memang kayak gitu, orang yang memang ada buat kita gitu, orang yang jadi teman kita, ya bareng sama dia kita jadi diri kita sendiri gitu, dia tahulah diri kita seperti apa gitu, walaupun tetap ya setiap orang punya rahasianya ya, punya ranah privatnya masing-masing. Iya betul gitu, jadi ya buatku ya teman seperti itu gitu, teman yang support gitu ya, dan gimana cara maintainnya ya tetap berkomunikasi pasti ya, berkomunikasi, mungkin di tengah-tengah kesibukan juga tetap saling berkontak, saling berkabar gitu, merencanakan bertemu, kalaupun misalnya sebulan sekali ya nggak apa-apa, 2 bulan sekali juga nggak apa-apa, karena masing-masing kan punya kesibukan dan kegiatan masing-masing gitu, tapi ya komunikasi yang nggak ketemu langsung juga bisa dilakukan. Mungkin maintainnya ya seperti itu aja gitu. Tetap membangun komunikasi, tetap bertemu gitu. Dan ya tetap berusaha juga memberi telinga kan kepada mereka. Karena kan sebagai teman, sebagai sahabat, ya kita butuh didengar gitu. Dan kita juga perlu mendengarkan gitu. Jadi ngasih telinga juga buat kawan yang butuh tempat untuk bercerita gitu, walaupun kadang-kadang nggak bisa ngasih solusi gitu, tapi kayak kalau bisa kasih solusi, kasih masukan gitu, lebih yang seperti itu sih. Nah, untuk seorang itu tadi tentang persahabatan, yang kedua aku mau nanya nih secara personalnya Eka, we both are women, ya kan, kita berdua adalah perempuan. Ini aku terpikir pertanyaan ini baru gitu loh dalam pikiran aku. Sampai sekarang ini ya memang mengesalkan ya, sampai sekarang ini kita masih punya challenge kita ya, gitu, walaupun ya challenge-nya per angkatan tuh berbeda-beda gitu, cuman kayaknya masih terus-terusan ada sih batu-batu ataupun anak-anak tangga yang harus kita naikin lebih banyak daripada kawan kita yang lain itu, si laki-laki itu gitu kan. Tapi menurut Eka apa sih kira-kira yang bisa Eka sharing lah
selama ini udah menjalani segala jenis profesi kan, kalau bisa dibilang, yang juga sebenarnya di lingkungan yang banyak dominan laki-laki juga kan. Pasti challenge-nya pun banyak lah. Betul. Gitu kan. Pasti dianggap seperti apa, mungkin dibayar dengan bagaimana gitu kan, atau pendapatmu selama ini didengarkan secara 100% atau atau bagaimana gitu kan, dilihat itu secara identitasnya atau tidak gitu. Nah, boleh di-share nggak ke teman-teman perempuan ataupun teman-teman perempuan muda juga utamanya ya gitu, yang mungkin mau mengikuti jejak lah gitu, pengen juga menjadi penulis, pengen juga mungkin hidup di dunia sastra ataupun jurnalis gitu. Ada nggak kira-kira insight lah ya, pencerahan gitu, yang membuat teman-teman perempuan lebih semangat lagi lah gitu? Apa ya? Aku nggak paham deh motivasi orang. Gitu. Atau at least apa yang bikin kau semangat? Oke, it's okay, aku perempuan dan aku bisa ini gimana lah gitu loh. Atau tips-tips kali gitu. Ya, iya sih, memang di dunia kerja yang aku jalani banyak berinteraksi dengan kawan-kawan yang didominasi sama laki-laki. Oke. Ketika mengerjakan dokumenter misalnya, itu kadang-kadang ya bisa aja aku satu-satunya perempuan misalnya, kru utamanya misalnya gitu kan, ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman ya untuk membuat hubungan itu dengan kawan-kawan kerja gitu ya, supaya kita harmonis dan kita sama-sama saling menghargai gitu. Ya dari awal ya kita udah kasih kasih tahu posisi kita gitu. Maksudnya ya mereka mengenal kita karena kapasitas kita harus sadari itu kan gitu. Itu yang pertama ya. Mereka mengenal kita karena kapasitas kita, bukan karena identitas gender kita. Betul. Aku ada di sini karena memang aku punya kapasitas untuk itu. Ya jadi you go girl. Ya. Jadi aku ada di sana ya karena itu gitu. Jadi komunikasi dengan teman-teman kerja itu ya juga ya menunjukkan sikap itu gitu. Aku respect sama kamu juga harus respect gitu. Kalaupun itu tidak diucapkan secara langsung, tapi kan itu bisa kelihatan dari gestur, dari sikap kita. Kalau ternyata gestur dia memang terlihat sangat jelas tidak respect. Kalau karena identitas kan pasti kelihatan ya. Kelihatan. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku sejauh ini nggak ngalamin ya sebenarnya. Kebanyakan ya mungkin karena udah sejak awal ngerasa aku di sini karena kapasitasku, ya lebih saling menghormati gitu kan. Atau menyaksikan orang yang diperlakukan seperti itu mungkin di lingkungan kerjamu? Pernah nggak ya? Atau mungkin posisinya beda lah, entah mungkin bagian kru kah atau bagian teknis atau gimana gitu? Enggak sih. Lebih ke karena mungkin karena nggak tahu juga ya. Mungkin karena ngerasa mungkin karena itu tadi ya, kalau misalnya aku ada di sana gitu kan, mungkin karena sikapnya udah seperti itu ya, mungkin udah paham gitu, nggak boleh ada yang seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang ngeremehin kan bisa langsung dibilang, jangan gitu dong gitu, jangan kayak gitulah gitu. Jadi ya mungkin teman-teman juga udah ngerasa tahu gitu, kalau ada yang ngerasa nggak pas ya disampaikan gitu. Jadi ya udah satu frekuensi aja jadinya gitu. Mungkin itu tadi harus tahu bahwa kita ada di situ karena kapasitas kita gitu. Jadi ya itu sih kupikir yang paling penting. Paling penting ya. Iya. Sadari kita punya kapasitas, kita bisa juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pekerjaan yang didominasi laki-laki tersebut gitu. Ya dunia sastra juga ini kan male dominated. Banyak kan gitu. Tapi ya tetap bisa ngambil bahagian di sana gitu. Bagianku apa yang bisa aku lakukan, ya aku lakukan gitu. Dan aku harus menunjukkan ya ini kapasitasku gitu. Nah, tadi kita udah bahas bahwa Eka mulai dari editing, mulai dari writing, copywriting, terus script writer, apalagi. Coba teman-teman yang ada di sini boleh dikasih tahu tadi. Konsultan juga iya gitu kan. Bahkan sekarang udah jadi duta baca di Kabupaten Karo ya. Kabupaten Karo. Sampai itu adanya nggak masa jabatan atau apa ada. Dari kapan ke berapa? 2023 sampai 2027. 2027, dan ini masih bertugas berarti? Masih bertugas. Makanya sering keliling ya di Kabupaten Karo ya. Betul. Oke. Sebenarnya pengen juga sih ngulik tentang, tapi bolehlah sekilas apa ini pengalamannya di selama bertugas lah duta baca di Kabupaten Karo. Masih baru sih sebenarnya, jadi belum terlalu banyak juga, tapi ini yang pertama kali sebenarnya Kabupaten Karo punya duta baca. Sorry, kalau nggak salah kabupaten lain juga kayaknya
Banyak yang belum ya. Iya kan, kayaknya ya. Iya. Saya nggak tahu ya, apa ada yang udah pernah, tapi kayaknya mungkin masih Medan jarang. ada, Medan Medan ada, ada. Medan Oh, ada. ada. Dan kabupaten lain aku nggak terlalu tahu. Kalau Medan diambil dari toko atau dari pageant? Ya. Kalau Medan waktu itu ada kompetisinya sih. Oh, ada. Pageant ada, dong. tapi bukan pageant. Bukan. Lebih ke waktu itu Semi. ada apa ya? Mengajukan diri gitu, ada pendaftarannya. Oh, ada pendaftaran. Kemudian ada ujiannya juga lah mungkin ya. Esai macam-macam gitu. Back ke Eka. Nah, kalau Karo, ya kalau Karo waktu itu nggak ada. Nggak ada yang seperti kayak itu. Najwa dong ya, duta baca kan. Iya, dipilih. Nasional kan? Nasional. Iya kan? Indonesia. Jadi waktu Karo itu benar-benar memang dipilih ya, jadi dinas perpustakaan dan arsip karena memang berada di bidang itu ya gitu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo, kemudian itu mengajak bertemu pegiat-pegiat literasi di Kabupaten Karo. Stakeholder itu diajak bertemu, berkumpul gitu, kemudian berdiskusi tentang adanya satu rencana untuk memilih duta baca Kabupaten Karo gitu. Jadi profilnya mulai dipilih gitu, siapa-siapa yang dianggap mewakili lah ya, atau bisa dianggap bisa menjadi di depan ini untuk the real meaning of duta ya. Iya, maksudnya ini bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh gitu ya, dan dianggap bisa mewakili nih tentang membaca gitu. Jadi beberapa nama lah diusulkan sampai kemudian namaku juga diusulin gitu. Akhirnya nama Eka lah yang dipilih, dan kemudian aku ditanya bersedia atau tidak gitu. Tugasnya ngapain aja tuh? Tentu saja mempromosikan minat baca, itu paling utama sih, mempromosikan minat baca. Kegiatannya kira-kira kegiatannya apa, misalnya gitu? Sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau mungkin ada kegiatan yang bersama para siswa dikumpulin nanti ya sosialisasi minat pelatihan baca gitu juga gak sih? Betul. Seru kali ya. Ngasih motivasi juga ke guru-guru juga, misalnya bagaimana membangun minat baca di sekolah gitu. Paling jauh sampai mana udah? Paling jauh ya di Kabupaten Karo lah. Ya kan banyak kan, maksudnya kan pasti ada Brastagi kapan. Jauhnya dari mana dulu nih? Dari Medan. Ya juga ya, dari mana ya? Jauhnya dari Medan. Jauhnya dari Medan mana ya? Paling yang terbaru pernah ke Tiganderket. Permisi, itu di mana? Di Kabupaten Karo. Enggak, apa tadi namanya? Tiganderket. Oke, itu arah ke Tigapanah, bukan? Ini aku sok tahu nih. Dia bukan. Ke arah Tigapanah kan itu ke arah merek ya. Iya. Bukan, dia ke arah Simpang 4, terus lagi dia lewat yang ke Laukawar. Dia ke sana lagi sampai ke sebelum Batu Karang gitu. Oh, udah sampai sana. Iya, Batu Karang yang kokoh. Iya. Udah jumpa lah sama siswa-siswa di sana ya. Ada sama siswa-siswa guru-guru di sana. Nah, pengalaman yang menyenangkannya ya ternyata kita berpikir asumsi awal gitu. Gimana sih minat baca di sini, apakah tinggi atau tidak gitu. Lagi-lagi kan memang persoalan membaca ini terkadang adalah persoalan akses kan. Mau diajak membaca tapi buku-bukunya mana kan gitu kan. Nah, di sana juga sebenarnya ternyata banyak kok siswa buku itu udah ada di sana. Ada, tapi maksudku ke siswanya banyak yang punya minat baca sebenarnya gitu. Tapi kan nggak semua tempat juga punya gitu. Ya di Karo juga belum merata gitu kan. Dan yang bikin mengejutkan juga ya ketemu sama adik-adik yang ternyata udah menulis gitu, udah punya karya. Oh iya. Nulis puisi juga, ada yang udah nulis di platform digital, nulis cerpen atau nulis novel di platform digital yang bersambung itu gitu. Oh iya, ada yang seperti itu gitu. Dan itu agak wow, ternyata ada ya adik-adik ini gitu. Itu menyenangkan. Itu salah satu dampak positif dari dunia digital, guys. Betul. Iya. Bijak nih ini, betul. Iya, betul, jadi ya, ada juga terbuka akses kan. Betul. Terbuka akses. Yang selama ini kan ini terpencil, ini tidak. Tapi kalau selagi ada internet, jadi semuanya punya akses. Ya, termasuk akses buku-buku tadi kan sebenarnya buku digital juga bisa diakses kan. Atau mungkin pakai marketplace dia bisa beli bukunya mungkin. Betul. Atau iPusnas salah paling gampang. Akses bukunya banyak kan gitu. Buku-buku bagus juga banyak. Aku juga pakai soalnya. Oh iya. Oke, tadi kan nyambung, kalau tadi aku ceritakan kalau Eka itu kan udah konsultan iya, editor iya, penulis buku iya, duta baca iya. What next, Eka? Apa ya? Banyak sih yang belum. Apa? Yang terdekat. Aku tetap punya mimpi sebenarnya, punya mimpi. Ya aku punya
buku karya sastra sendiri, karyaku sendiri ada gitu. Itu tetap jadi mimpi besar gitu dan masih akan kuusahakan gitu. Amin. Ya. Kita doakan teman-teman, amin. Kita tunggu bukunya Eka. Launching nanti kabari ya. Iya. Kira-kira bukunya fiksi apa? Sastra fiksi. Sastra ya fiksi, novel ya. Ya novel, cerpen, puisi, ya kita lihat saja lah nanti. Tetap ada mimpi untuk itu ya. Tetap ya. Dan ini persiapan terus dan kupikir ya sekarang aku masih lagi tahap banyak membaca, banyak baca aja terus banyak baca gitu. Oke. Any last word buat teman-teman yang di sini? Yang ini lu ngapain? Kira-kira karena jujur aja Eka ya sampai sekarang tuh kalau minta mereka untuk baca itu kayak minta ngangkat batu berapa kilo gitu loh. Padahal kalau udah dimulai malah ketagihan. Minta lagi. Nah, betul. Gimana caranya mungkin bukan meningkatkan minat baca, gimana mau membuka halaman pertama? Itu kira-kira. Waduh. Mungkin boleh tuh jadi salah satu last word mungkin. Gimana ya? Membaca itu tadi memang mungkin karena belum ketemu buku yang disuka. Ya, jadi teman-teman yang cari aja buku yang disuka, nggak usah mikir yang berat-berat. Kalau kalian kliknya di komik ya nggak apa-apa, baca aja komik. Kalau kliknya di kumpulan cerpen ya nggak apa-apa. Itu kan nanti pintu masuk. Kita kan nggak pernah puas sebenarnya kan ya. Udah baca komik, pengen coba yang lain. Itu nanti ya udah naik lagi bacaannya berkembang gitu, berkembang gitu sampai nanti kemudian masuk ke karya sastra gitu. Berarti jadi untuk awal itu jangan dulu fokus bukunya apa, yang penting baca aja dulu ya. Dirasa nggak cocok buku cari lagi gitu suka. Sampai dapat jodohnya gitu lah ya. Betul. Sama ya berpikir ya aku ngasih waktu karena nggak bisa pas lagi ada waktu aja gitu. Karena belum tentu kita punya waktu kan. Anak sekarang kan sibuk banget ya. Iya. Jadi kasih waktu. Sama satu lagi, nanti kalau kalian udah suka baca, kalian harus akan menyadari ternyata sangat banyak buku bagus, tapi waktunya nggak banyak. Iya betul. Buku banyak tapi itu. Waktunya nggak banyak. Jadi sekarang ya udah banyakin aja gitu, bacanya gitu. Karena ternyata banyak sekali buku yang mau dibaca. Aku ngalamin misalnya, aku lagi baca buku satu nih gitu. Terus aku lihat diri aku, itu bukan buku bagus gitu. Aku mau baca lagi gitu. Kira-kira buku yang Eka beli sampai sekarang tuh masih disegel ataupun belum dibuka plastiknya ada berapa? Yang disegel dikit. Karena aku biasanya habis beli langsung kubuka, langsung kusampul. Langsung kecium baunya kan, buku baru itu kan. Dan aku sampul biasanya langsung supaya lebih awet kan gitu. Jadi yang kalau belum dibuka segel dikit lah, mungkin ada beberapa. Tapi yang belum dibaca? Banyak. Makanya aku bilang tadi buku bagus banyak, tapi waktu bacanya ya nggak banyak. Betul. Karena untuk baca buku ini berapa lama juga kan gitu. Iya. Perlu fokus lagi kan. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang gini, aku baca satu, terus ngelihat yang lain aku ambil tuh, numpuk nanti banyak di meja gitu. Akhirnya harus milih fokus kemana, atau ya udah simultan aku baca 3 gantian gitu deh. Oke deh. Oke, terima kasih Eka sudah ngobrol-ngobrol di Mampir The Guild. Ngobrol buku, tapi kali ini ngobrolin tentang Eka, bukan ngobrolin buku. Sekilas tentang ngobrol buku ataupun ngobrolin buku. Terima kasih juga buat The Guildian yang sudah menonton di Mampir The Guild. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih. Ya. Oh iya, mau bilang sesuatu. Apa tuh? Tetap membaca untuk menjadi lebih baik. Amin. Oke. Woo.